Untuk mendukung kegiatan pariwisata pada destinasi pariwisata super prioritas Borobudur di Yogyakarta, Kementerian PUPR membangun infrastruktur penanganan banjir di Bandara Internasional Yogyakarta. Bandara Internasional Yogyakarta terletak di Temon Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dibangun di tanah seluas 600 hektar dengan landas pacunya sebesar 3.250 meter. Pembangunannya diperkirakan telah menelan biaya mencapai 10 triliun rupiah. Bandara ini dilengkapi dengan jalur kereta api sebagai jalur transportasi yang mengangkut penumpang dari dan menuju kota Yogyakarta. Adapun bandara ini memiliki luas terminal mencapai 210.000 meter persegi. Kapasitas penumpangnya pun dikatakan mencapai yakni 20 juta penumpang per tahun. PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero adalah pemiliknya dan PT Angkasa Pura I sebagai pengelolanya. Bandara ini sendiri mulai dibangun di tahun 2017 sampai akhirnya diresmikan pada Agustus 2020 silam oleh Presiden Joko Widodo. Menjadi bandara pengganti Bandara Adi Sucipto yang hanya bisa didarati oleh pesawat berbadan kecil, Bandara Internasional Yogyakarta ini telah bisa didarati oleh pesawat-pesawat berbadan besar dengan rute nasional antar pulau sampai internasional seperti ke Malaysia atau Singapura. Dengan hadirnya Bandara Internasional Yogyakarta yang menggantikan Bandara Adi Sucipto ini, tentu potensi adanya penumpang menjadi semakin banyak serta juga terjadi peningkatan pada aktivitas wisata, ibadah haji, dan lainnya yang memerlukan berpergian dengan pesawat. Sementara itu, untuk mendukung kegiatan pariwisata pada destinasi pariwisata super prioritas Borobudur di Yogyakarta, Kementerian PUPR membangun infrastruktur penanganan banjir di Bandara Internasional Yogyakarta. Ini juga didasarkan pada perubahan iklim di Indonesia yang menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan sumber daya air, di mana diketahui bahwa akhir-akhir ini telah marak terjadinya banjir hebat di mana-mana. Di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta, saluran drainasenya tidak mampu menampung debit banjir Sungai Bogowonto dan Serang. Dalam kasus ini dikatakan terdapat dua langkah penanganan, yakni dengan pembangunan sistem drainase dan pengendalian debit sungai. Untuk itu, dalam mengurangi resiko terjadinya banjir di kawasan bandara tersebut, Kementerian PUPR akhirnya berupaya untuk menanggulangi dengan pembangunan sejumlah infrastruktur penanganan banjir di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta. Dana yang akan dikeluarkan untuk proyek ini sendiri disebutkan akan sebesar 1,49 triliun rupiah dibagi ke dalam 4 paket penanganan yang telah dilaksanakan sejak 2020 hingga 2023 nanti. Pada paket pertama ada pembangunan pengaman muara Sungai Bogowonto sisi barat yang dikerjakan oleh kontraktor PT Bumi Karsa Abipraya KSO dengan nilai kontrak 428,88 miliar rupiah. Pekerjaannya berupa pembangunan jeti sepanjang 306 meter dan tanggul sungai 322 meter. Progres saat ini sudah sebesar 88%. Paket kedua adalah pembangunan pengaman muara Sungai Bogowonto sisi timur yang dilaksanakan oleh kontraktor Wika ADP KSO dengan nilai kontrak 413 miliar rupiah. Pekerjaannya meliputi pembangunan jeti sepanjang 306 meter dan tanggul sungai 258 meter. Progresnya saat ini sudah sebesar 97,9%. Paket ketiga adalah pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Bogowonto yang dilaksanakan kontraktor PT Berantas Abipraya dengan nilai kontrak sebesar 360,2 miliar rupiah. Pekerjaannya berupa peningkatan kapasitas sungai, pekerjaan long storage, perkuatan tebing atau revetment, kolam retensi, dan pengadaan pompa banjir dengan progres konstruksi sebesar 56,85%. Dan paket keempat adalah pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Serang yang dilaksanakan oleh kontraktor PT PP dengan nilai kontrak 295 miliar rupiah. Pekerjaannya berupa peningkatan kapasitas sungai, long storage, perkuatan tebing atau revetment, kolam retensi, dan pompa dengan progres konstruksi sebesar 68,03%. Demikian terkait pembangunan infrastruktur pengendali banjir untuk Bandara Internasional Yogyakarta. Kini Kementerian PUPR tengah mempercepat pembangunannya agar dapat rampung sesuai target, yakni pada tahun 2023.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!